yang PCCT intubasi berapa? Sekarang. Oke. Mungkin bedanya yang kalian pelajari nanti itu adalah itu kita melakukan intubasi pada kondisi pasiennya tidak sadar ya, sadar atau bahkan pasien yang mengalami cardiac arrest ya, dimana intinya pasiennya koma. Kita lihat. Oke, sebelumnya saya mohon maaf telat 10 menit. Tadi bagian demonstrasi belum selesai lagi masih. Oke, kalau kita lihat apa sih perbedaannya kalau misalnya pasien yang membutuhkan intubasi tapi dia masih sadar. Itu yang akan kita bahas nanti. Kalau yang kalian pelajari yang sebelumnya itu adalah intubasi pada pasien-pasien yang koma, tidak respon terhadap nyeri atau bahkan sudah terjadi cardiac arrest atau respiratory arrest. Beda. Mungkin sebagai latar belakang, Beda. tindakan laryngoscopy itu ataupun intubasi endotracheal itu merupakan suatu tindakan yang menyebabkan rangsangan simpatis ya. Pastinya dia akan nyeri, kemudian akan menyebabkan ketidaknyamanan, nyeri dan gut refleks pada pasien yang kita lakukan laryngoscopy dan intubasi. Kemudian tentunya kita membutuhkan obat-obatan induksi. Induction agent ini maksudnya lah obat-obat yang membuat pasien itu yang awalnya sadar menjadi tidak sadar. Ya, jadi kita membuat dia menjadi tidak sadar. Gunanya adalah untuk mengoptimalisasi kondisi intubasi. Karena kalau pasien sadar, kita paksa pasti nggak mau ya. Kita tekan aja mulutnya, pasiennya kesakitan. Apalagi kalau misalnya kita pakai laryngoscop ya, kan kebayang tuh saat kalian skill BCCT menggunakan laryngoscop membuka mulut pasiennya. Nah makanya pasiennya harus kita induksi, kita bius secara tidak langsung ya. Kemudian kita harus menggunakan obat-obatan yang konsepnya cepat, durasinya singkat. Contoh obatnya nanti akan kita bahas di belakang, misal propofol, kemudian vitamin dan lain-lain. Kemudian penggunaan analgesia. Nah, yang pertama adalah obat induksi ini. Obat induksi itu membuat dia dari sadar menjadi tidak sadar. Kemudian ada analgesia. Nah, analgesia ini Sama aja. bukan analgesia ringan ya, tapi obat analgesia kuat. Dokternya kuat. Di mana obat yang biasa kita gunakan adalah golongan opioid ya. Opioid dengan konsep yang cepat dan durasi singkat. Contohnya adalah fentanyl, alfentanil, morfin dan lain-lain. Jadi untuk memfasilitasi intubasi, untuk mengumpulkan tadi refleks simpatisnya, maka kita berikan juga analgesia golongan kuat. Kemudian yang terakhir adalah mas relaksan. Jadi kalau mas relaksan ini juga obat yang kita berikan fungsinya melumpuhkan pasiennya. Pasien sadar, kita bikin jadi tidak sadar. Kita berikan analgesia. Nah, tapi pasiennya masih bernafas. Kalau pasien masih bernafas, klika vokalisnya gerak-gerak. Setiap dia inspirasi dan ekspirasi, klika vokalisnya gerak-gerak. Kalian bayangin saat BCCT itu kan kelihatan tuh trakeanya kan, klika vokalis warna putih. Nah kalau pasien itu masih bernafas, dia pasti akan gerak-gerak lagi. Sehingga kita kesulitan untuk memasukkan apa? Endotracheal tuh. Nah makanya kita berikan lumpuh otot ini. Nah dia menumbuhkan refleks laring, akan melepaskan otot-otot, kemudian akan menurunkan resistensi dari dinding dada, terutama pasien-pasien dengan obesitas ya. Obesitas itu kalau kita bagging BVM itu berat ya. Kita bagging dengan BVM itu susah mengembang dadanya karena resistensinya tinggi. Kemudian nih, relaksan akan menghentikan nafas pasien ya. Jadi hati-hati kalau penggunaan ini, pastikan bahwa pasiennya tidak sulit ventilasi. Ya. Begitu kalian masukkan obatnya, 1 jam ke depan pasiennya nggak akan nafas. Akibatnya apa? Kalau kalian tidak bisa menguasai ventilasinya dengan air kuat, ya mati pasiennya. Karena apnu, kemudian hiperkapni, kemudian hipoksia, desaturasi ya cardiac arrest. Ya. Makanya kalau menggunakan mas relaksan, kita harus memastikan bahwa kita bisa memventilasi. Makanya dapat berbahaya pada pasien-pasien yang sulit untuk kita lakukan BVM. Ya. Apa contohnya? Kasus yang sulit kita lakukan BVM. Ada yang tahu? Yang kasus-kasus yang sulit kita memberikan ventilasi dengan menggunakan back valve mask. Ada yang tahu? Apa? Obstruksi jalan nafas bisa. Tapi tergantung obstruksinya di mana. Ada lagi yang lain?
Yang paling gampang kelainan anatomik di wajah ya. Misalnya ada tumor di sini. Sehingga back valve mas itu kan diciptakan kan sesuai anatomi wajah kan. Sumpuk ya. Nah, kalau misalnya ada tumor di sini, otomatis kalau misalnya ada tumor di sini, back valve masnya kan untuk tightness-nya atau kerapatannya pasti akan terganggu. Sehingga kita bagging kan bocor-bocor dia kan karena tidak simetris. Kalau misalnya kayak gitu, jangan dikasih relasan atau bahkan jangan diinduksi pasiennya. Nah, nanti kita lihat. Oke. Nah, ini tantangan ya buat nanti ada sekalian kalau sudah kerja nanti terutama di IGD atau bukan di IGD juga sih kan di Bangsal di ICU bisa. Nanti yang intubasi adalah GP ya kalau dia ada problem nanti. Nah, yang kita pelajari kan selama ini RSRW kan tanpa obat-obatan pasiennya skenario-nya biasanya cardiac arrest atau respiratory arrest sehingga kita ada udah intubasi. Nah, ini problemnya ini nih kalau misalnya kita ketemu pasien di IGD yang pertama pasiennya nggak kooperatif kan, apalagi cedera kepala kan kalau BCS-nya misalnya 13-40 meracau, berontak segala macam ya. Kemudian yang kedua kalau misalnya cedera kepala ada kenaikan tekanan intrakranial, lambung penuh, difficult anatomi ya, anatomi pasien yang sulit. Nanti lebih lanjut mungkin nanti akan kalian koas nanti ya anestesi sama lebih lanjut. Bisa hipertensi atau dalam keadaan shock atau hipoksemia berat. Apakah kita akan lakukan seperti ini? Tentu tidak ya, kalau misalnya pasiennya masih respon terhadap nyeri ya. Nah, ini mungkin kemarin yang BCCT sama saya sudah saya jelaskan juga secara umum ya. Nah, yang kita pelajari di BCCT itu yang ini, yang crash intubation. Jadi kita melakukan intubasi tanpa menggunakan obat-obatan apapun, langsung kita laryngoscopy dan intubasi. Pada kondisi-kondisi pasien yang koma, yang tidak respon terhadap nyeri, itu bisa kita lakukan. Kemudian awake intubation. Awake intubation ini pada pasien-pasien yang contohnya tadi, yang kemungkinan kita tidak bisa memventilasi pasiennya. Contohnya tadi masalah di sini, atau dia cedera maksilofasial yang robek nih sepanjang sini misalnya. Sehingga kalau di sini robek, kita tutup di sini. Kalau kita bagging, masuk ke paru nggak kira-kira udara baggingan kita? Keluar di sini kan? Apa yang hancur mukanya? Itu nggak boleh kita induksi. Jadi kita awake intubation. Awake intubation itu juga ada caranya ya, bukan berarti kita langsung ya, kita ada juga tekniknya. Kita topikalisasi dengan lidocaine untuk jalan nafasnya, kita berikan sedasi, tapi dia masih kooperatif. Kita tidak menghilangkan kesadarannya, kita berikan dia penenang, kita berikan analgesia, tapi dia masih konkomen. Kita perintah dia masih bisa. Nah, sekarang yang ketiga ini adalah intubasi dengan induksi. Nah, induksi tadi kan membuat dia nggak sadar ya. Ada dua teknik. Yang pertama adalah rapid sequence intubation atau RSI, yang kedua adalah non RSI. Nah, biasanya pada kondisi setting emergency biasanya kita lakukan yang non RSI, yang RSI ini. Rapid sequence intubation. Apa itu rapid sequence intubation? Nanti kita lihat. Tapi kalau pada pasien-pasien nanti saat kalian kelas nanti di anestesi, kita akan ajari yang ini, non RSI. Jadi kalian belajar dulu pada pasien-pasien yang kondisinya bagus, yang lambungnya tidak penuh, artinya dia udah dikuasain ya. Kita nanti akan belajar ini saat kelas yang ini dulu. Nanti baru saat kalian kerja mungkin mengerjakan yang ini. Walaupun secara teori nanti kita ajarkan juga ya. Nah, sebelumnya kita masuk dulu indikasi intubasi. Yang pertama adanya aktual atau impending problem pada pasiennya. Yang pertama aktual atau impending obstruksi, bisa angioedema. Angioedema ini biasanya pada kasus apa biasanya? Bisa terjadi angioedema yang bisa menyebabkan angioedema pada jalan nafas. Pada kondisi apa? Apa? Inhalasi, trauma inhalasi bisa. Shock anafilaksis juga bisa ya. Anafilaksis kan dia jalan nafas jadi edema, hipersekresi ya. Kemudian ada benda asing, ada perdarahan, ada sekret ataupun trauma. Kemudian kehilangan dari refleks jalan nafas, maksudnya dia kehilangan refleks batuk, ya, kehilangan refleks menelan. Nah, itu perlu kita lakukan intubasi. Contoh pada kasus koma, pasien tersedasi atau pada pasien-pasien yang mengalami kejang ya. Kemudian pasien-pasien yang gagal nafas, baik itu gagal nafas tipe 1 ataupun tipe 2. Gagal nafas tipe 1 yang tipe apa? Hipoksemia ya, kalau tipe 2 adalah hipertensi. Hati-hati. Yang kita lihat pertama pasiennya sadar atau enggak. Kalau dia enggak sadar, tidak respon terhadap nanti, berarti kita bisa lakukan RSRW.
Nah, tapi kalau misalnya dia masih bangun, kita kasih rangsangan nyeri, dia masih ada respon, berarti kita nggak boleh kasih RW. Yang berikutnya apa yang kita lakukan? Kita nilai apakah ada sulit dalam nafas atau enggak pasiennya. Ya. Kemudian kalau misalnya dia tidak ada sulit dalam nafas, kita masuk ke RSI. Nah, makanya tadi RSI itu dia kan diinduksi dengan memberikan obat-obatan poten. Nanti kita lihat ya apa yang kita kerjakan pada RSI. Sehingga kalau ada kita memprediksi sulit dalam nafas, itu kita tidak boleh melakukan RSI. Ya. Nah, ini contoh yang saya bilang tadi. Contohnya ini nih. Kira-kira ini bisa kita BVM nggak nih? Nggak bisa kan? Kan ada yang pertama ada obstruksi nih di jalan nafasnya. Kemudian nggak rata antara kiri dan kanan. Nah, kemudian nih, kalau ini mungkin bisa di BVM tapi nggak bisa diintubasi, ini udah kaku ya. Nggak bisa buka mulut. Yang ini pilihannya kita mungkin dengan fiber optic intubation ya, lewat hidung ataupun lewat mulut bisa. Fiber optic kayak selang kecil, kayak seukuran kelingking bayi lah ya. Kita pakai itu, ada video. Kemudian juga bisa nih, pasien-pasien dengan obesitas itu juga menyulitkan kita untuk ventilasi maupun intubasi ya. Contoh penampakan dari menggunakan video rhinoskop. Jadi ini epiglotisnya, ini di bawah sini baru sih trakeanya robust. Nah, sekarang kita lihat yang crash airway ya. Crash airway ini kita lakukan tadi pada pasien tidak respon, yang kita harus segera melakukan intubasi ya. Contohnya pada ini kasus ini cardiac arrest. Kemudian pada pasien-pasien dengan yang koma tidak respon terhadap nyeri. Namun kalau misalnya pada pasien perlu kesadaran tapi masih respon terhadap nyeri atau laringoskopi, ya respon terhadap peningkatan TIK atau pada kondisi hipertensi emergensi tidak boleh dilakukan crash airway ya. Intinya kalau dia masih respon nyeri jangan crash airway. Nah, sekarang RSI. Nah, RSI itu kita lakukan pada kondisi emergensi ya. Kita tidak tahu status prandial pasiennya. Kita nggak tahu nih dia terakhir makan minum jam berapa. Kemudian di mana orang yang kita lakukan induksi itu kan refleks batuknya akan hilang, refleks menelannya akan hilang, dia akan apnu kan. Otomatis nanti kita akan begging kan. Makanya dia berisiko aspirasi. Nah, makanya kalau pasien-pasien ada sulit airway kita nggak boleh RSI. Kita menggunakan obat-obatan secara simultan dengan obat yang berpotensi kuat ya, dengan setelah kita melakukan preoksigenasi dulu sebelumnya. Ya. Jadi pasien itu kita preoksigenasi tapi tanpa dilakukan ventilasi tekanan positif. Kalau kalian preoksigenasi pasien yang crash airway kan kita begini kan. Kita lakukan preoksigenasi selama 3-5 menit ya. Nah, itu kan pada pasien yang crash airway. Nah, kalau ini pasiennya kan masih sadar, kita cukup tempel face mask-nya aja dengan oksigen 100% kita tempel di sini tanpa memberikan ventilasi tekanan positif ya. Jadi yang diberikan obat apa aja? Yang pertama obat sedasi atau induksi, kemudian obat flu otot ya, kemudian kita intubasi. Jadi preoksigenasi terlebih dahulu tanpa memberikan ventilasi tekanan positif. Nah, kalau misalnya nanti saat kalian koas nanti itu kita pada pasien-pasien yang udah dikuasakan ya, operasi-operasi elektif yang harus kita lakukan general anestesi, intubasi. Nah, itu nanti kalian akan kita ajarin, kalian cobain juga pasien nanti untuk intubasinya saat koas nanti. Nah, kalau itu kan pasiennya puasa, jadi nggak perlu kita RSI, kita bisa lakukan yang non RSI. Kalau yang non RSI itu kita masukin obat dulu, setelah dia nggak sadar baru kita tempelin sumpuknya, baru kita begging. Itu bedanya. Kalau yang RSI tanpa di begging, di awal kita udah berikan sumpuk. Ada yang pernah operasi nggak sini? Di total? Ada yang pernah operasi? Hah? Sumpuk apa? Ada yang pernah operasi? Pacemaker. Ada yang pernah operasi sini? Ada. Nah, kalau misalnya yang mau operasi elektif, itu kan pasti sadar. Mungkin kita tempel sumpuknya di sini, pasti akan bikin dia nggak nyaman ya. Nah, makanya kalau pada RSI ini kita lakukan dulu di awal, karena nanti kita begitu dia terinduksi kita nggak boleh memberikan ventilasi tekanan positif. Tapi kalau operasi elektif yang direncanakan, begitu dia nggak sadar baru kita berikan bantuan nafas. Ya, itu bedanya di sana ya. Nah, ini 7 langkah kita melakukan RSI. Titik kita induksi adalah di sini di titik 0. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebelumnya? Pertama preparasi. Nah, preparasi apa aja yang bisa kita lakukan, baik itu preparasi alat-alat, obat-obatan, baik itu alat-alat dan obat-obatan untuk intubasi ataupun alat dan obat-obatan dalam kondisi emergensi ya, termasuk di sana
adrenalin, kemudian obat-obatan penyulit airway juga kita siapkan di sana. Itu 10 menit sebelum kita melakukan induksi. Nah, kemudian yang kedua adalah pre-oksigenasi, itu sekitar 5 menit sebelum kita induksi. Nah, dengan oksigen 100% tanpa memberikan ventilasi tekanan positif. Kan pasiennya masih sadar kan? Nggak mungkin kita cengkram wajahnya kan? Ditempelin aja sumpunya. Kemudian 2 menit sebelum baru kita pre-intubation optimization atau pre yang ini 2 menit sebelum tindakan bisa kita berikan analgesia tadi, golongan opioid. Kemudian kalau misalnya perlu kita rasa cairannya kurang, kita loading dulu cairan, kita berikan dulu cairan adekuat supaya volume intravaskular cukup, baru kita lakukan paralysis with induction. Sini. Paralysis with induction berarti obat-obat apa aja yang kita berikan? Satu, obat apa? Obat sedasi, tentunya maksudnya obat induksi ya. Sedasi sama induksi itu sebenarnya obatnya beda, sama, tapi dosisnya yang berbeda. Kalau sedasi itu prinsipnya kalau kita kasih rampang nyeri atau kita panggil, dan sedasi juga ada grade-nya ya. Ada yang sedasi ringan, kita panggil dia bangun, kalau kita biarin dia tidur. Kalau sedasi sedang, kita ketok kepala sini dia bangun. Kalau kita ketok sini dia nggak bangun, berarti dia udah sedasi dalam. Kita kasih rangsang nyeri dia bangun. Nah kalau induksi, kita kasih rangsang nyeri dia akan bangun. Udah benar-benar terbius kan, teranestesi nanti. Jadi tersedasi dan teranestesi itu berbeda stadiumnya ya. Kemudian kita induksi paralisis, kita berikan tadi obat-obatan tadi ya, bisa tadi obat-obat induksi tadi, kemudian kita berikan pelumpuh otot. Nah, pelumpuh otot yang kita gunakan yang tentunya juga ultra short acting ya, yang cepat kerjanya. Kemudian dalam waktu 45 menit sampai 60 detik 45 detik sampai 60 detik itu diharapkan pasiennya sudah terintubasi. Ya. Kemudian baru positioning, kita pastikan posisi ET-nya kiri kanan sama antara paru kanan dan kiri. Kemudian kita lakukan plaster ya. Kemudian baru post intubation management. Habis itu mungkin baru kalian bagging setelah terintubasi, udah pastikan kiri kanan. Ya mungkin apa perlu ke ICU pasiennya dikonsulkan ke intensivis ya. Nah, dia treatment intubation tadi, di mana dia merupakan suatu teknik intubasi yang menggunakan obat induksi yang konsepnya cepat dan juga obat-obat pelumpuh otot dengan onset yang cepat, di mana kita mulai dulu dengan pre-oksigenasi dan optimalisasi sebelum pasiennya kita buat menjadi tidak sadar ya. Kemudian teknik ini biasanya kita lakukan pada pasien-pasien yang kita asumsikan lambungnya penuh atau tidak puasa ya, karena risiko aspirasi tadi kan. Kemudian kita saat intubasi dilakukan dengan pemberian obat-obatan, pasien yang nggak sadar kita paralisis dengan obat-obat pelumpuh otot, kemudian tanpa memberikan ventilasi tekanan positif. Ya, jadi kita cukup tempel aja tadi di awal ya, yang 5 menit sebelum paralisis. Kemudian kita gunakan agen-agen yang poten, sedative agent, kemudian dia terinduksi tidak masuk dalam stadium anestesi ya, baru kita lakukan intubasi. Nah, ini adalah obat-obat induksi yang ideal adalah dia menyebabkan pasien yang cepat atau onset yang cepat ya, jadi pasien yang cepat menjadi nggak sadar, kemudian memberikan efek analgesia dan dapat mempertahankan ini yang penting, cerebral perfusion pressure, jadi mempertahankan perfusi cerebral dan hemodinamik yang stabil, itu yang penting. Karena hampir semua obat-obatan anestesi itu atau obat-obatan sedasi itu akan menyebabkan kardiorespiratory depresan, pasien yang akan beradipu atau bahkan apnu. Kemudian yang kedua akan terjadi vasodilatasi. Vasodilatasi akibatnya kan SPR turun, tensi turun, akan menyebabkan penurunan juga kontraktilitas miokard. Ya, jadi hati-hati dalam menggunakan, kita harus memilih obat yang tepat. Nanti ada kita bahas satu-satu obat mana yang baik pada pasien yang hemodinamiknya tidak stabil. Kemudian kebanyakan dari obat induksi itu dia lipofilik ya, karena dia lipofilik sehingga dia onsetnya jadi cepat. Terutama kerjanya di mana sih sebenarnya obat induksi itu? Di apa? Di otak, di paru, di renal, atau mana? CNS ya, central nervous system. Makanya obat-obat induksi itu akan cepat bekerjanya karena otak itu organ yang profesinya sangat baik ya, dan bekerja di reseptor masing-masing. Kemudian nah, ini secara garis besar ada dua jenis
obat induksi ini, obat anestesi induksi yang bekerja di dua reseptor ini. Yang pertama, yang meningkatkan inhibisi dari GABA. GABA ini sama kayak aksisnya ini ya, apa namanya, penghambat stimuli ya, yang inhibitor. Nah, jadi dia meningkatkan kerja dari GABA ya. Yang kedua adalah yang menurunkan aksis eksitasi. Jadi dia menghambat eksitasi sehingga akibatnya dia juga menyebabkan dia anestesi atau terinduksi juga. Nah, contohnya misalnya yang ada reseptor adalah ketamin, NO sama xenon. Tapi kalau yang banyak sediaannya yang kita punya ini atas ini, kalau NO dan xenon kita nggak punya. Ini obat-obatan yang bekerja di reseptor GABA. Mungkin ada beberapa perhatian ya tadi ya, karena diharapkan obat-obatan yang kita gunakan itu pasien itu akan tertidur dalam 30 detik. Bahkan ada yang lebih cepat ya, kita hitung 10, kita sambil hitung sampai 10 udah tidur, udah nggak sadar pasien ya. Kemudian ada beberapa yang perlu kita perhatikan mungkin ya. Kalau misalnya pasien itu tidak overweight ataupun tidak obesitas, kita menggunakan perhitungan rumusnya itu adalah menggunakan ideal body weight ya. Kemudian kalau misalnya pasien obesitas, kita menggunakan dosis berdasarkan lean body weight-nya ya, karena kalau misalnya berat badannya 120 misalnya kan, jangan kita ambil sebagai berat badan aktualnya. Yang kita gunakan dosisnya adalah per kilogram berat badan dari lean body weight-nya. Kemudian untuk pasien geriatri biasanya massa ototnya turun, kemudian peningkatan dari total body weight sehingga body fat-nya sehingga membutuhkan dosis yang lebih rendah dari dewasa muda ya. Sehingga kadang kita misalnya berat badannya 50 ya, kita berikan mungkin setengah atau 2/3 dari dosis yang dibutuhkan. Itu pada pasien-pasien dengan geriatri, hati-hati ya. Pasien-pasien geriatri 70 dikasih dosis muda, langsung nanti EKG-nya bisa flat, EKG udah dikasih. Jadi makanya hati-hati. Nah, ini yang pertama, Etomidat. Etomidat ini sayangnya nggak ada di Indonesia ya. Ini tapi sih itu dapat dari mana dia kemarin? Itu tuh artis itu yang penyalahgunaan obat itu yang dia dapat dari Malaysia. Ada tuh artis yang ditangkap dijadiin ke vape-nya itu. Nah ini yang dipakai sama dia. Padahal di Indonesia nggak ada loh, dia bisa dapat dari luar. Ini yang dipakai sama dia. Jadi etomidat ini merupakan agen derivat dari imidazol. Dia menyebabkan hipnosis, tapi dia tidak memiliki efek analgesia. Ya, jadi dia hanya bersifat obat induksi ya, membuat orang jadi nggak sadar, jadi nggak sadar ya. Nah ini adalah obat yang paling memiliki properties yang memiliki efek begitu kita berikan yang hemodinamiknya stabil ya. Ini yang paling baik ya, the most stable induction agent. Kemudian dia bekerja pada GABA reseptor ya. Kemudian indikasinya bisa kita gunakan pada RSI, onsetnya cepat, hemodinamiknya stabil ya. Untuk indikasinya sebenarnya belum diteliti lebih jauh ya pada anak-anak, perlu perhatian. Ya, cuman kekurangannya dia juga nyeri saat diinjeksikan ya. Karena ini kaitannya sama pengawetnya ya, problem glucose. Dan salah satunya lagi adalah adanya myoclonic movement, jadi pasiennya kayak enggak. Nah ini untuk dosisnya, untuk dosis, nah bisa lihat di sini kan saya sampaikan tadi bahwa kalau dosis induksi sama sedasi itu, dia itu kalau kita berikan dosis yang lebih besar dia akan terinduksi. Tapi kalau kita sesuaikan dosisnya lebih kecil dia akan tersedasi. Ya, sedasi itu kita ada grade-nya seperti yang saya bilang tadi ya. Dosisnya ini bisa dibaca sendiri lah ya. Kemudian ini untuk dosis pada anak-anak ya. Oke. Bisa pada anak di bawah 1 tahun, kecil dari 10 tahun sampai besar dari 10. Nah, bisa kita lihat, sedikit. Nah, untuk yang pada kondisi rapid sequence intubation, karena kita tadi dia harus cepat onsetnya dan poten efeknya, maka dosisnya lebih tinggi ya, 0,3 ya, dengan ini. Untuk RSI-nya dosisnya sampai dengan 0,4 ya. Nah, kedua ketamin. Ketamin ini dia bekerja di reseptor NMDA tadi ya. Nah, ketamin ini keunggulannya dia memiliki efek analgesia. Ya, efek analgesia, anestesi sama kan sama ketomida tadi, dan dia memiliki efek amnesia. Dan efek terhadap pernafasan dia sedikit. Maksudnya
dia nggak bikin apnea kalau si ketamin ini. Itu kelebihannya ketamin ini dibandingkan yang lain ya. Kemudian tapi kekurangannya ketamin ini dia juga akan menyebabkan pelepasan dari katekolamin di tubuh kita, sehingga biasanya pasiennya jadi takikardi, tensinya jadi naik. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau misalnya pada pasien dengan hipertensi, apalagi dia ada riwayat iskemik miokard, jangan pakai ketamin karena dia akan takikardi. Kalau dia takikardi, oksigen consumption-nya meningkat atau turun? Meningkat. Pasien kondisi dengan iskemik miokard ya. Tensinya naik, Kemudian jadinya pada pasien-pasien dengan ada efek dia, kalau kelebihannya lagi memiliki efek bronkodilatasi ya. Kemudian indikasi ya, jadi kita gunakan pada pasien-pasien dengan reaktif airway. Maksudnya reaktif airway itu maksudnya dia hipersalivasi pasiennya atau pasien-pasien yang batuk, itu bisa kita gunakan obat itu ya. Kemudian nah ini pada pasien yang dengan iskemik hati-hati karena dia akan dapat meningkatkan kebutuhan oksigen di kardiaknya. Jadi hati-hati ya untuk peringatan. Oke. Ini kalau misalnya pasiennya hipovolemik, hipotensi atau kondisi sepsis, di mana tadi dia salah satu efeknya adalah melepaskan katekolamin, jadi bisa kita gunakan pada pasien-pasien yang tidak stabil hemodinamiknya ya. Jadi dia akan dapat mempertahankan hemodinamik dengan baik. Kemudian menumpukan RW refleks, kemudian nah ini masih jadi perdebatan sampai sekarang ya. Kalau ketamin itu dikatakan dapat meningkatkan tekanan intrakranial. Ya, jadi kalau misalnya pasien cedera kepala berat, tapi dia hemodinamiknya masih stabil ya jangan gunakan ketamin. Tapi kalau misalnya dia cedera kepala berat, tapi hemodinamiknya sudah support dengan norepinefrin, sudah dengan epinefrin, ya jangan. Ya ini mungkin jadi pilihan, jangan dipilih obat yang berikutnya nanti kita bahas. Ya, karena nanti akan kita menjaga produksi otaknya, tapi begitu kita masukin obatnya malah kardiak arrest pasiennya ya. Makanya mungkin kita bisa pertimbangkan pakai ini. Kalau misalnya dia cedera kepala berat, tapi hemodinamiknya nggak stabil, kita bisa pakai ini. Karena obat yang selain ini akan menyebabkan turun ya tekanan darah. Ini kontraindikasinya, sebenarnya belum pada ibu hamil sebenarnya juga belum terbukti ya aman penggunaannya, justru malah bisa kita gunakan pada ibu hamil juga yang hemodinamiknya stabil. Kemudian dosisnya bisa kita gunakan 1,5 mg per kilogram berat badan secara intravena ya untuk dosis RSI-nya ya. Kemudian efek sampingnya bisa halusinasi kalau misalnya kita tidak berikan obat lain sebelumnya. Jadi ketamin itu kalau misalnya mimpinya misalnya dia sebelumnya pikirkan apa ya, kita langsung berikan ketamin tanpa obat-obatan sedasi lain di depannya, nanti dia akan kebawa mimpi itu selama tindakan. Dia ada efek halusinasinya dia. Ini ketamin. Kemudian nanti dia lebih lama ya, dia lebih lama bangun, pasiennya lebih kurang sadar, bisa menyebabkan bradikardi ya. Kemudian dapat menyebabkan juga mual muntah. Ini untuk ketamin. Dosisnya tadi segini, onsetnya 45-60 detik dengan waktu parunya 11-15 menit ya. Kemudian ketamin ini sediaannya ini biasanya kita encerkan ya, kan dosisnya 1,5 nih. Kalau berat badannya 50, berarti dosisnya berapa? 90 kan ya? 90, sediaannya kan 50 mg per mililiter. Jadi gimana cara kasihnya? Diencerin ya, diambil 2 ml. 2 ml bagi berapa? 100 mg kan? Kita encerkan 10 cc, berikan 9 cc. Jadi harus diencer. Atau kalau kalian punya spet 1 cc bisa berikan 0,9 ml. Kalau mau murni langsung diberikan tanpa diencerkan. Ketiga, propofol. Nah ini yang paling sering kita gunakan ya. Propofol ini dia bentuknya seperti susu, persis seperti susu, warnanya putih. Nah ini dia juga bekerja di reseptor GABA ya. Reseptor GABA, keunggulannya dia menurunkan konsumsi oksigen di otak, menurunkan ICP ya. Ini sebenarnya obatnya bagus banget di propofol ini, cuman kekurangannya dapat menyebabkan hipotensi, vasodilatasi dan depresi miokard di propofol ini. Nah, makanya pada pasien-pasien yang nggak stabil, tadi saya sampaikan tadi jangan pakai ini, pakai ketamin tadi. Karena begitu diberikan ini ya tadi tensinya nggak berbicara, bradikardi ya, bisa
bisa terjadi kardioparat. Dan Makanya nulis hati bentuknya kayak susu. tidak direkomendasikan pada pasien-pasien dengan usia tua, geriatri ya, atau pasien-pasien dengan asa 3 atau asa 4. Ada yang tahu asa 3? Asa itu apa? Ada yang tahu? Berarti kayak status fisik pasien saat kita akan melakukan anestesi atau pembiusan. Asa 1 ya sehat-sehat kalian ini ada penyakit itu ya asa 1. Asa 2 ada kelainan sistemik tapi terkontrol, masih bisa mengganggu aktivitasnya. Kalau asa 3 dia ada kelainan sistemik berat yang mengganggu aktivitasnya. Kalau asa 4 nggak segera dioperasi ataupun nggak dioperasi dia akan meninggal pasien. Jadi hati-hati jangan gunakan pada kondisi. Kemudian indikasinya obat induksi ya pada pasien yang stabil, nah, kan disampaikan ini. Pakai sih. Siapa yang mau dipakai? Kalau nggak stabil, ketamin. Ketamin. Kemudian efek hipotensinya hati-hati, dosisnya 1,5 mg per kilogram dulu sama kayak ketamin tadi ya. Kemudian pada pasien yang usia lanjut, kemudian RSI ini dosis perlu kita turunkan efek sampingnya ini juga nyeri saat disuntikin ya. Oke, bisa kita berikan dengan lidocaine dulu sebelum kita memberikan propofol, kita berikan dulu lidocaine 1% ya. Masukin dulu lidocaine baru kali itu. Susu dia persis kayak susu dikit. Kencang juga pakai kan? Kalau yang terakhir banget. Kemudian yang keempat, benzodiazepine. Nah, benzodiazepine ini juga bekerja di reseptor GABA ya. Nah, cuman dia di sini kalau tadi kan dia menghambat dari pembukaan channel dari klorida pada sistem nafas, sistem saraf pusat, sehingga dia akan mendepresi dari sinyal eksitasi. Kemudian dapat memberikan efek amnesia, anti-ansietas ya, kemudian dapat menyebabkan sedasi, antifokusan dan hipnosis. Ya. Nah, dia memiliki efek amnesia yang kuat ya. Kita berikan nih obatnya, sebelum kita bius kita kasih dulu. Nah, apapun yang kita omongin setelahnya itu dia nggak akan ingat. Setelah onsetnya dapat ya, misalnya onsetnya kan 2-3 menit, kita ngobrol sama pasiennya. Udah ngobrol, dia nggak akan ingat apa yang kita ngomongin sama dia. Jadi dia kayak amnesia underular. Kemudian menggunakan midazolam ya, yang sering kita gunakan untuk di kondisi sedasi midazolam ya, dia onsetnya lebih cepat dibandingkan dengan diazepam dan lorazepam IV kita nggak punya. Kemudian indikasinya dapat menyebabkan amnesia ya dan sedasi efek. Nah, makanya si midazolam ini karena onsetnya lambat, jadi dia tidak ideal kita gunakan sebagai obat induksi. Jadi dia kita gunakan sebagai obat apa? Sedasi ya. Karena di sini dikatakan tidak bagus untuk induksi karena dia onsetnya lambat. Karena tadi kalau RSI kita butuh dalam 45 detik sampai 60 detik kita udah harus intubasi ya. Ini soal propofol tadi berapa? Midazolam golongan apa? Katanya 15 sampai 45 detik kan? Tapi kan itu Makanya kan cocok sama si harusnya benar dong, ini GABA bukan kemudian iya sih. juga dosisnya 0,2 sampai 0,3 mg per kilogram berat badan. Sama. Pada pasien yang Tapi terakhir banyak yang bilang benzodiazepine. Pada umumnya obat-obatan induksi itu menyebabkan instabilitas hemodinamik. Dan 0,2 ke 0,3, kemudian efek sampingnya bisa mual muntah, apnu ya, bradipnu. Hampir semua obat-obatan anestesi menyebabkan apnu dan bradipnu. Kecuali yang midazolam, coba lihat onsetnya lama kan, 60 sampai 90 menit. Juga di teori yang lain menyatakan 1 menit sampai dengan 3 menit baru onset, sehingga kalau tidak bisa kita gunakan pada RSI. Nah, makanya tadi dia dikatakan dia adalah obat anestesi. Iya. Kemudian succinylcholine. Nah, succinylcholine ini golongan apa? Mengasar relaksan ya. Tadi kan kita berikan obat induksi, kemudian obat analgesia tadi ya, kemudian yang ketiga adalah masa relaksan atau purpotol. Nah sayangnya succinylcholine ini nggak ada di Indonesia.
Saya sendiri juga belum pernah menggunakan ini sejak saya PPDS tahun 2015 itu. Belum, ini udah nggak ada di Indonesia. Karena dari tahun 2000-an itu udah nggak ada. Yang Padahal ini industri obat dari yang mulai bagus, saya nggak tahu. obat itu berapa? Apa? Yang industri dari mulai Karena obat itu apa berapa? persaingan dari segi ini saya nggak tahu ya. Jelas sih udah nggak ada. Nggak ada lagi tadi dibilang. Nah, jelasin yang industri sama Sangat sedasi. sebenarnya Langsung jadi yang satu. secara Langsung teori jadi yang satu. kita gunakan Kan tadi untuk udah dibilang. itu adalah substitusi ini. Karena dia onsetnya cepat, durasinya singkat dan 3 sampai 5 menit pasti. Tapi kita kalau akan bernafas lagi. benzodiazepin Jadi kalaupun kita gagal lebih ke intubasi, sedasi. dia akan cepat nafas lagi. Tapi kalau obat yang ada di Indonesia kita berikan 1 jam lagi dia baru nafas. Bayangin, terus kita gagal intubasi, jantung kita gini kan, rasanya nggak bisa diintubasi dan nggak nafas kan pasiennya. Oh iya. Kayak sebenarnya obat ideal itu adalah ini. Sedasi sama intubasi Jadi sih, cuma beda dosis. ada yang tahu nggak? Iya, deh. Pernah baca mungkin kerjanya Kalau si induksi lebih tinggi dosisnya. pembuat itu di mana? Baliknya. Benar, lebih tinggi. Induksi. 0,3 tadi. Sedasi. Di neuromuskular Sedasi itu lebih rendah dosisnya karena Untuk sedasi kan kita ada bisa tingkat. berkontraksi Kalau ini induksi apa? sekali Yang dikasih udah memperantara nggak ini. bisa bangun. Apa namanya? Neurotransmitternya apa? Asetilkolin. Bilang asetilkolin. Jadi untuk bisa otot kita berkontraksi ini butuh sih yang namanya asetilkolin menduduki reseptornya di NMJ ini, neuromuscular junction. Nah, si subsinilkolin ini dia dari segi struktur dia mirip dengan si asetilkolin. Jadi dia bersifat yang namanya kita sebut dengan pelumpuh otot yang berkompetitif menduduki si reseptor asetilkolin. Nah, subsinilkolin ini kita kenal juga dengan istilah yang pelumpuh otot yang depol. Jadi kita kenal juga dengan istilah pelumpuh otot yang depol, ya, depolarisasi. Jadi dia ketika dia menduduki si reseptor asetilkolin, kalau normalnya kan otot kita berkontraksi kan, habis itu akan relaksasi kan. Kalau dia sudah kalau durasinya udah hilang, asetilkolin dia akan relaksasi atau repolarisasi. Nah, pada si subsinilkolin ini begitu dia menduduki reseptor si asetilkolin, kemudian terbukanya kalsium natrium channel gap-nya di neuromuscular junction, dia akan membuka terus-terusan. Jadi begitu dia efek pertama begitu kita berikan, dia akan menyebabkan fasikulasi. Walaupun saya cuma tahu secara teori ya, dia akan kayak orang kejang gitu. Karena ATP-nya udah habis, dia tidak terjadi repolarisasi sehingga dia akan lemas atau lumpuh ototnya. Makanya dia dikatakan sebagai golongan yang depol karena dia memang membuat kontraksi dulu di awal. Ya. Kemudian Oke, jadi ini merupakan obat-obatan yang memang subsinilkolin ini yang ideal untuk RSI ya. Dia akan menyebabkan depolarisasi atau kita kenal dengan istilah fasikulasi ya. Kemudian baru dia akan paralisis. Ya. Jadi dia kayak kontraksi. Makanya kita kenal dengan istilah depol. Ini kasusnya RSI karena onsetnya cepat dan durasinya singkat ya. Kontraindikasi Masalahnya apa? pasien yang Paralisis. hiperkalemia, bradikardi, malikan hipertermi, kemudian pasien-pasien pasien-pasien yang menggunakan paparominum sebelumnya ya, atau yang non depol itu hati-hati menggunakan. Dosisnya 1,5 mg per kilogram berat badan IV bolus ya. Jadi semua obat-obatan yang kita bahas tadi kemudian semuanya bolus IV. Kemudian pada kondisi intubasi rush, nah ini juga ada di teori. Jadi kalau misalnya kalian intubasi tadi pada pasien cardiac arrest, kan idealnya kan nggak perlu obat-obatan kan. Tapi kalau misalnya pasiennya itu masih gasping, nafas satu-satu ya, tapi udah cardiac arrest dan near cardiac arrest, kalau misalnya kalian gagal dalam intubasi, crash intubation, bisa ditambahkan ini. Dia kan sebenarnya udah nggak sadar kan, tapi mungkin ototnya masih kaku ya, susah kita lakukan intubasi, maka kita bisa berikan ini. Bisa kita berikan subsinilkolin pada crash intubation. Tapi ini nggak ada obat. 2 mg per kilogram berat badan untuk memudahkan kita saat attempt melarikan diri. Pitch bro. Kemudian 28. 36 kan? ya, ini cepat ya, half life-nya cuma 1 menit.
Kemudian Oke, 1 menit. apa namanya, aman ya kalau bisa terjadi dosis kumulatif sampai dengan dosis 6 mg per kilogram berat badan atau 3 mg. Kemudian nih untuk dosis anak-anak, nah ini efek sampingnya tadi yang saya bilang fasciculasi tadi, karena dia menduduki reseptor si parasimpatis yang si nikotinik ya. Apa namanya, otonom itu ada reseptor simpatis, parasimpatis kan. Parasimpatis ada reseptor apa aja? Apa? Asetilkolin itu neurotransmitternya. Reseptornya yang diduduki sama si asetilkolin apa? Muskarinik dan nikotinik. Nah, dia menduduki yang nikotinik. Nikotinik kan di otot skelet ya, tapi kalau yang muskarinik kan kayak di kalau muskarinik di mana? Ya? Otot polos. Ya, jadi kalau misalnya di saluran cerna, ya dia akan menyebabkan kalau misalnya asetilkolin kita berikan di saluran cerna, akibatnya dia apa? Akan menyebabkan sekresinya jadi turun kan. Itu kalau misalnya dia diduduki oleh si asetilkolin. Sementara yang ini dia hanya bekerja di reseptor nikotinik. Dia berdampak terhadap kelumpuhan otot. Kemudian efek lainnya bisa menyebabkan bradikardi ya, karena pemberian dosis berulang pada pada si succinylcholine. Makanya untuk kalau misalnya terjadi bradikardi kita berikan antikolinergik dan anti dari asetilkolin adalah si sulfasatropin ya. Sulfas ini kan antikolinergik, asetilkolin itu kan kolinergik yang menyebabkan rangsangan terjadi pada sistem kolinergik, makanya namanya asetilkolin kolinergik. Kalau kita berikan antikolinergik dia akan takikardi. Parasimpatis itu menyebabkan takikardi apa bradikardi? Bradikardi kan, nah, makanya dia akan menyebabkan bradikardi. Makanya untuk memperbaiki bradikardinya kita berikan antikolinergik supaya dia naik lagi heart rate. Kemudian jadi ini dapat terjadi malignant hipertermi walaupun kasusnya jarang ya. Malignant hipertermi ini pasien mendadak menjadi panas tinggi, kaku semua tubuhnya ya, ini juga bisa fatal akibatnya. Tapi ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang memang ada kelainan genetik ya terhadap pemberian dari succinylcholine. Nah, ini baru yang kelompok otot yang kedua. Makanya tadi dikatakan dia yang depol, ini yang non depol ya. Neuromuscular non depol, neuromuscular blocking agent ya. Tapi ini yang non depol. Jadi dia apabila kita berikan, dia sama-sama menduduki si reseptor asetilkolin, namun dia tidak menyebabkan kontraksi. Jadi dia memblok. Jadi dia rebutan dia sama si asetilkolin untuk menduduki reseptornya ya. Kemudian kompetitif ya, maka dia dikatakan kompetitif. Ada yang diekskresikan melalui Hoffman degradasi, jadi dia di plasma ya. Dan ada juga yang melalui hepar ya. Golongannya ada yang golongan benzyl isoquinolen atau yang aminosteroid, ada dua subgrup. Kemudian untuk yang vecuronium dan docuronium dia lebih lipofilik, sehingga pastinya tentu dia lebih cepat ya onsetnya ya. Nah, si vecuronium inilah yang kita gunakan di Indonesia untuk RSI. Pilihan ketiganya baru si pancuronium. Propronium kita gunakan pada emergency RSI ya. Tapi sebenarnya idealnya itu adalah si succinylcholine ya, kalau secara teori. Tapi untuk pilihan keduanya RSI. Kalau misalnya propronium tidak tersedia, baru kita pilih vecuronium. Ya. Kontraindikasi ya. Ini dosisnya 1 sampai 1,2 mg per kilogram berat badan. Kita akan dapat mencapai kondisi paralisis untuk memfasilitasi intubasi dalam waktu 60 detik. Nah, makanya dia bisa mencapai onset dari si succinylcholine, cuman kekurangannya dia durasinya dia panjang. Panjang ini durasi kerjanya. Kemudian pancuronium nggak disarankan untuk RSI ya, makanya dia punya sekian karena panjang. Kenapa? Kemudian yang vecuronium jadi pilihan ya setelah yang mana? Ya. Kalau misalnya propronium tidak ada, berarti kita pilihannya adalah ini ketiga. Nah ini golongannya propronium.
dosisnya 1 sampai Fecuronium. 1,2 mg per kilogram berat badan. Fecuronium yang ketiga. 100 mg per 10 ml. Jadi kalau berat badannya misalnya 50, yang ketiga. kita memberikan dosis 1 mg per kilo, berarti kita ambil Tapi yang di Indo katanya adanya Fecuronium. Tergantung sediaannya. Ada juga kalau yang ini 50 mg per mililiter, tapi Sesuai dia teori. sedianya 5 ml. Berarti Teori kan 5 ml nih. Berarti satu ampul ini berapa miligram? Berapa? 50 mg. Jadi kalau misalnya pakai obat ini, ya berarti kita satu ampul gunain. Tapi kalau misalnya kita gunakan yang ini, setengahnya cukup 5 cc ya. Jadi setiap obat yang akan kita gunakan kita harus ngerti kandungannya apa dan dosisnya berapa. Ini untuk susinyalkolin tadi ya, kita perbandingan antara yang depol dan non depol ya. Yang depol yang ini yang susinyalkolin di dosisnya ya. Kemudian waktu recovery-nya nih kita lihat. Coba lihat yang lain. Bayangin pasien selama ini kita bikin nggak nafas-nafas ya. Bagus yang ideal sebenarnya. recovery time-nya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan saya persilakan. Mungkin ada 3 menit atau 4 menit. Sholat dulu. Belum sholat. Ada pertanyaan? Cuy. Bisa-bisa belum sholat cuy. Stop kalau cuy. Absen. Ya, silakan. Sedikit tujuan dari obat itu untuk obat RW-nya aja itu kalau misalnya obat yang untuk menekan saraf udara, jadi kita apa sendiri ya? Pertanyaan bagus. Ada yang mau mencoba menjawab? Pertanyaannya siapa namanya? Evan, ada yang mau menjawab pertanyaan Evan? Intubasi itu hanya untuk obat RW. Kemudian kalau misalnya dia udah nafas lagi, biarin dia sendiri lagi bernafas. Ada yang mau jawab? Jawabannya bagus ini. Habis itu kita apain pasiennya? Setelah diintubasi terus diapain? Jadi diintubasi itu yang pertama tujuannya adalah open airway, benar ya yang katakan Pak? Open airway, terutama pasien-pasien yang nggak sadar kan dia berisiko obstruksi airway karena lidah jatuh ke belakang ya. Kemudian itu yang pertama. Bisa juga melindungi open airway dan melindungi jalan nafas dari aspirasi. Ya kan? Kita kan mulut kita ini kan kadang ada sekret kan. Kalau kita masukin si endotracheal tube, kemudian kita kembangkan cuff-nya, kan udah tight ya. Nggak ada celah lagi antara si ET dan tracheanya, sehingga nggak akan ada lagi benda asing yang bisa masuk ke dalam. Yang kedua, kemudian selain membuka jalan nafas dan melindungi jalan nafas dari aspirat, kita bisa memberikan bantuan nafas lewat sana. Nah, pertanyaan yang berikutnya, apakah setelah itu kita biarkan dia bernafas? Tergantung kondisi pasiennya. Misal, pasien dengan shock misalnya, asidosis metabolik berat, kemudian asidosis metabolik berat, shock, dan sudah terintubasi. Nah, mungkin kita nggak akan membiarkan dia bernafas sendiri. Ini tergantung kondisi. Kenapa? Karena kita bernafas itu membutuhkan energi kan? Membutuhkan energi kan? Makanya kadang kalau pasien-pasien dengan asidosis metabolik berat, mana sebenarnya kita lumpuhkan pasien, kita shutdown istilahnya, kita sedasi continuous. Jadi obatnya begitu setelah terintubasi, kita jalankan obat-obat sedasinya itu secara continuous menggunakan syringe pump, kemudian pelumpuh ototnya juga kita jalankan secara continuous sehingga dia benar-benar nggak nafas sama sekali dan nafasnya itu full disupport sama ventilator, alat bantu nafas. Karena tujuannya adalah untuk memperbaiki oksigen supply-nya. Jadi kalau kita ngomong pada pasien-pasien kritis, itu yang kita pikirkan itu adalah yang namanya oksigen delivery. Bagaimana supaya oksigen supply-nya itu lebih baik daripada demand-nya, kebutuhannya. Nah, akan terjadi asidosis kapan? Kalau si supply-nya ini tidak mencukupi demand-nya kan. Kebutuhannya tinggi, supply-nya rendah. Akibatnya apa? Terjadi asidosis metabolik kan, laktat akan naik, pH akan turun. Makanya kita perlu kita sedasi pasiennya terus-terusan sama kita lumpuhkan. Kita lumpuhkan sehingga dia nafasnya pun untuk bernafas itu dia nggak perlu usaha gitu, nggak perlu energi untuk metabolismenya. Nah, tapi kalau misalnya kondisi yang kapan dok yang kita biarkan dia bernafas sendiri tanpa kita tidurkan? Yang pertama, kalau pasiennya kooperatif, misalnya pasien-pasien
yang kita lakukan seperti itu adalah pasien-pasien dengan kelainan muskuloskeletal pada miastenia gravis, atau satu lagi apa tuh? Miastenia gravis, MG, sama kok saya tiba-tiba lupa. Jadi yang intinya dia tuh sadar, tapi dia nggak bisa bernafas, ototnya lemah, otot bantu nafasnya. Jadi begitu kita pasang intubasi, kita nggak perlu disedasi pasiennya, dia tetap bernafas spontan, tapi membutuhkan tambahan tekanan. Itu bisa juga. Jadi kalau misalnya kita biarkan dia nafas sendiri, tidal volumenya hanya sekitar 200 ml misalnya. Tidal volume itu berapa? Idealnya berapa untuk setiap orang? Kalian tahu? Berapa? 500 ml itu mungkin untuk berat badan sekitar 80-70 ya. Jadi rumusnya itu adalah 6-8 ml per kilogram berat badan. Misalnya berat badannya 50, 5 kali 6, 300, 5 kali 8, 400. Berarti sekitar 300 sampai 400. Nah, orang-orang yang dengan kelainan motorik tadi, otot bantu nafasnya, mungkin dia narik nafas di dalam volume cuma 150 atau 200. Nah, dia tetap bernafas spontan, namun kita berikan tambahan tekanan dari ventilator sehingga mencukupi volumenya. Nah, ada nggak dok yang dia benar-benar nafas sendiri? Ada. Misalnya pasien dengan tiroid, itu pernah tuh pasien tiroid, obstruksi jalan nafas, emergensi, kita intubasi. Kemudian begitu dia sadar, udah dia nafas sendiri. Permasalahannya hanya di obstruksi airway. Tapi kalau misalnya pasiennya itu ada permasalahan di breathing, biasanya dia nggak bisa kita langsung untuk nafaskan spontan. Pasti dia butuh tambahan bantuan dari ventilator. Tapi kalau misalnya tadi kondisinya misalnya obstruksi airway, begitu kita pasang itu, airway-nya udah plong, dia nggak ada problem di intra dan ekstra paru, respirasinya baik, bisa kita biarin aja dia nafas pakai room air aja bisa, tapi ET-nya tetap nancep di situ. Tapi kalau misalnya pasiennya tidak kooperatif, ya narik infus, apalagi ET nanti dicabut kan, kita sedasi, kita tidurin pasiennya, bikin tidur sehari, nanti kita evaluasi besok paginya, lihat masih berontak nggak? Kalau masih berontak tidurin lagi, sambil kita cari penyebabnya apa yang bikin dia kayak gitu. Jadi nanti kayak pasien-pasien di ICU, ya disedasi dulu. Kalau misalnya pasiennya kondisinya tidak stabil, asidosis, ya kita lumpuhkan dulu pasiennya supaya mengurangi basal metabolic rate. Jadi kita bikin dia kayak BMR, kalau orang tidur dan nggak bernafas, lebih rendah lagi metabolic rate-nya dibandingkan dengan orang tidur. Karena untuk nafasnya pun dibantu sama alat. Amin. Lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.